Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Ray dengan 3 digit NIM terakhir 013. Di sini saya izin untuk melakukan USG, apakah diperbolehkan dokter? Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Ray, dokter yang berjaga di IGD kali ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Tony 19 tahun. Oh gitu, Bapak Tony umur 19 tahun ya Pak ya? Kalau boleh tahu Bapak kenapa ya Pak ya? Ini tangan saya nyeri sekali dok, terus susah digerakkan. Oh, kenapa Pak kalau boleh tahu kronologinya? Tadi saya habis main tarik tambang, terus saya terlempar dan terjatuh, kemudian langsung nyeri dan sakit sekali dok. Oh begitu, kejadiannya kalau boleh tahu berapa lama ya Pak ya? Udah berapa lama? Baru sekitar 45 menitan sih dok. Oh seperti itu, berarti baru banget ya Pak ya? Oke, untuk itu di sini berdasarkan keluhan Bapak dimohon untuk tetap tenang ya Pak ya. Saya akan memberikan penanganan nanti. Jadi saya akan melakukan sebelumnya pemeriksaan fisik tulang atau ortopedi, khususnya di bagian ekstremitas atas, yang tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat abnormalitas pada ekstremitas atas Bapak. Mungkin sedikit tidak nyaman karena nanti Bapak akan diharuskan untuk membuka pakaian. Apakah Bapak bersedia sebelumnya? Bersedia dok. Baik, Bapak dimohon untuk tunggu sebentar ya. Boleh dilepas pakaiannya, sembari saya akan cuci tangan prosedur terlebih dahulu ya Pak ya. Saya telah memakai APD berupa handscoon. Saya akan melakukan atau memulai pemeriksaannya. Baik Bapak, saya izin untuk melakukan pemeriksaan ya, mungkin agak sedikit tidak nyaman. Di sini pemeriksaan ortopedi saya mulai dari pemeriksaan look atau inspeksi, yaitu saya akan melihat dari bagian anterior, lateral, dan posterior. Dari anterior, di sini juga saya akan melihat perubahan warna kulit pada sendi bahu, seperti adanya kebiruan, atau ada memar atau laserasi, kemudian ada swelling atau bengkak, kemudian ada tidaknya atrofi pada otot bahu, dan juga deformitas. Juga di sini saya akan melakukan penilaian pada sternoclavicular joint dan juga acromioclavicular joint apakah terdapat penonjolan. Selanjutnya pada bagian lateral juga saya akan melakukan yang sama, mulai dari perubahan warna kulit seperti kemerahan atau kebiruan, kemudian laserasi, kemudian dari deformitas ada atau tidak, kemudian dari posterior saya juga akan melihat dari keselarasan bahu dan kanan dan kiri, kemudian perubahan warna kulit, kemerahan atau memar dan laserasi, kemudian atrofi otot, dan juga deformitas. Baik, apakah ada data dokter untuk data-data yang saya sebutkan tadi? Baik, untuk datanya terdapat square shoulder dan prominent acromion process, terdapat juga bengkak, kulit kebiruan, dan deformitas ada abduksi dan eksternal rotasi. Baik, dari data didapatkan adanya bengkak, kemudian kebiruan dengan prominent acromion process dan juga square shoulder. Selanjutnya saya akan melakukan feel atau palpasi. Oke, selanjutnya pada pemeriksaan feel atau palpasi, di sini saya akan menilai mulai dari tenderness. Jadi saya akan meraba bagian yang terdapat deformitas. Kalau sakit bilang ya Pak ya? Sakit? Oh ya sakit. Kemudian setelah itu di sini saya akan melakukan sensasi untuk mengetahui apakah sensorik pasien masih baik-baik aja. Bapak coba ditutup matanya Pak. Oke. Terasa? Terasa. Oke, sensorik masih baik, dan kemudian untuk mengecek vaskularisasi, yaitu mulai dari pemeriksaan arteri nadi di arteri radialis. Apakah arterinya, denyutnya ada, dokter? Oke, di sini denyut ada, reguler, dan kuat angkat. Kemudian saya akan mengecek capillary refill time dari pasien dengan cara menekan dari bagian jempolnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Apakah CRT normal, dokter? Baik, CRT kurang dari detik menandakan normal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan move atau gerak. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke pemeriksaan move, yaitu range of movement. Saya akan menilai gerakan dari sendi bahu dengan beberapa manuver. Yang pertama adalah fleksi. Baik, Bapak bisa ikuti gerakan saya seperti ini, Pak ya. Diangkat tangannya sampai ke atas.
lurus. Baik, di sini dari gerakan aktif didapatkan adanya limit, kemudian akan saya bantu dengan gerakan pasif. Kalau nyeri bilang apa ya? Oh, sakit. Oh, sakit. Oke. Dan juga didapatkan adanya limited pasif. Boleh diturunkan kembali. Selanjutnya adalah gerakan ekstensi. Boleh Bapak dibawa tangannya ke belakang berlawanan dengan gerakan tadi. Oke, di sini didapatkan adanya limited aktif. Saya akan bantu menggunakan pasifnya. Kalau sakit bilang apa ya? Oh, sakit. Terdapat limited pasif. Baik, bisa dikembalikan lagi. Selanjutnya adalah gerakan abduksi, yaitu Bapak bisa ikuti gerakan saya Pak ya, di tangannya di samping seperti ini sampai ke atas. Oke, terdapat limited aktif, saya akan membantu dengan gerakan pasif. Nyeri bilang ya Pak ya. Oke, dapatkan adanya nyeri, limited pasif, bisa diturunkan kembali. Selanjutnya adalah gerakan abduksi. Bisa disilangkan tangannya ke depan gini Pak. Oke, di sini terdapat limited aktif pada gerakan abduksi. Saya akan bantu menggunakan pasif. Kalau nyeri bilang Pak. Oke, terdapat limit gerakan pasif. Kemudian selanjutnya adalah gerakan rotasi interna. Bapak tangannya seperti ini. Kemudian dibawa ke dalam gini, ditekuk. Oke, di sini terlihat adanya limited aktif pada rotasi bahu interna. Saya akan membantu dengan gerakan pasif. Maaf ya Pak ya. Oke, terdapat limited pasif juga. Kemudian selanjutnya gerakan rotasi eksternal dibawa keluar gini. Oke, di sini terdapat gerakan limited aktif. Yaitu saya akan membantu menggerakkan dengan pasif. Gitu. Oke, baik, didapatkan limited pasif juga. Oke, Bapak bisa kembali lagi. Baik, dari pemeriksaan fisik ortopedi, look, feel, move sudah selesai. Kemudian Bapak bisa menggunakan pakaiannya kembali, sembari saya akan melepas APD dan cuci tangan. Nanti akan saya jelaskan hasil pemeriksaannya ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Jadi dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik tadi, untuk pemeriksaan fisiknya kita lihat tadi ada deformitas ya, ada perubahan bentuk, bahunya kotak, kemudian agak sedikit menonjol, kemudian tidak simetris dengan bahu yang kiri, kemudian dari feel tadi saya raba terdapat nyeri tekan ya, kemudian dari gerakan tadi juga gerakannya itu terbatas, baik yang aktif maupun pasif. Di sini saya mendiagnosis Bapak sebagai suspek dislokasi bahu anterior kanan ekstra. Namun untuk pemeriksaan untuk diagnosis yang pasti ya Pak ya, saya butuh pemeriksaan penunjang berupa foto polos atau rongsen dari bahunya dengan view-nya itu apilateral. Kemudian setelah pemeriksaan radiologi itu baru kita bisa melihat apakah memang benar dislokasi bahunya itu yang anterior. Apakah Bapak bersedia untuk mengikuti pemeriksaan penunjang berupa foto rongsen Pak? Bersedia dok. Oke, bersedia. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih Pak. Mari ikut saya ke ruang radiologi untuk pemeriksaan radiologi. Baik dokter, untuk pemeriksaan ortopedi, pemeriksaan ekstremitas atas telah saya lakukan. Jadi dari hasil pemeriksaan pada pasien tadi didapatkan yang pertama untuk look-nya adalah pembengkakan atau swelling dengan memar, kebiruan, kemudian dari deformitas didapatkan adanya external rotation dan abduksi, kemudian ada tanda-tanda khas berupa prominent acromion process dan juga square shoulder. Kemudian dari hasil feel atau palpasi ditemukan adanya tenderness atau nyeri tekan dan juga untuk neurovaskularisasi dalam batas normal. Dan yang terakhir untuk pemeriksaan move atau range of movement didapatkan adanya limit aktif maupun limit pasif. Jadi untuk diagnosis awal dari pasien ini adalah suspek dislokasi bahu anterior dextra. Untuk memastikannya saya membutuhkan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan foto rongsen yang dilakukan dengan right shoulder apilateral view. Kemudian selanjutnya akan dirujuk ke dokter spesialis ortopedi untuk penanganan lebih lanjut seperti traksi, counter traksi, Stimson dan juga Kocher. Sekian dokter. Terima kasih banyak dokter.